Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asrul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hari-hari kita, terutama hari ini, pagi ini, hari Ahad ini, dengan apa-apa yang insya Allah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita mempelajari agamanya ini. Dengan belajar agama, orang akan benar dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan berusaha untuk seikhlas-ikhlasnya dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diakui, umatnya yang akan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kita harapkan. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kemarin terakhir tentang Jum'ah telah kita selesaikan. Sekarang al-babu al-hadiyah asyara, bab yang ke-11 fi sholatil khawfi wa fihi masail, dalam masalah sholat khauf. Dan ini termasuk udzur dari udzur-udzur sholat tidak seperti biasanya. Jadi dibolehkan sholat tidak seperti biasanya. Di antara udzur yang terkenal adalah orang berpergian dan orang yang sakit. Udzur yang lainnya adalah orang yang takut. Yang termasuk udzur sholat tidak dikerjakan seperti biasanya, entah dikurangi, entah dijamak, atau entah keadaannya, posisinya tidak seperti biasanya. Masalah yang akan dibahas adalah hukum dan dalilnya. Ini, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau takut
kalian difitnah oleh orang-orang kafir, diserang mendadak, dan seterusnya. Ini kalau kalian takut, laksanakanlah sholat khauf, tidak seperti biasanya. Kalau kalian takut disergap mereka, diserang mereka. Berarti kalau tidak takut aman, maksudnya ada orang-orang yang aman bisa menjaga, maka untuknya dikerjakan seperti biasa saja. Namun kalau memang berisiko besar, maka disyariatkan hal ini. Kemudian ketakutan kalau dulu memang karena musuh, perang. Bagaimana dengan ketakutan yang lainnya? Sama. Selain perang, kalau ada yang benar-benar menakutkan, suasana mencekam, maka dibolehkan pula sholat khauf ini. Ya, tidak perang tapi ada belum perang, kalau perang itu sama-sama datang zaman dulu ke suatu tempat mau perang. Misalnya nggak ada tapi ada isu-isu diserang mendadak gitu. Maka hendaknya seperti itu. Namun ini sekarang pun jarang dipraktekkan. Praktek yang ada sholatnya dibagi. Ada penjaga sudah. Jadi enggak kok. Tapi nanti suatu saat mungkin terjadi perang rame. Di setiap titik kota terjadi peperangan, misalkan muslim dengan kafir. Otomatis setiap kelompok kan menghadapi sendiri-sendiri loh. Perang merata gitu loh. Sini perang. Mana? Tuban perang. Semuanya perang. Kalau sedih perang yang ramai gini nanti kan masih terjadi. Kita harus memahami hal ini. Baik. Di antara dalilnya yang menunjukkan adalah firman Allah Ta'ala. Dan ini juga dalil yang sering kita katakan dalil yang kuat untuk mewajibkan sholat jamaah dalam keadaan aman. Karena Rasulullah saat ini disuruh mimpin sholat jamaah. Dalam keadaan perang disuruh mimpin sholat jamaah. Berarti mafhumnya dalam keadaan aman seperti saat ini tidak pantas seorang muslim kalau tidak melakukan sholat jamaah. Terutama yang dekat dengan masjid. Seandainya dia sedang sadar dia mendengar azan, maka hendaknya dia ke masjid tersebut. Itu firman Allah Ta'ala yang mungkin semuanya sebagian sudah hafal, surat An-Nisa. Wa in kunta fihim, kalau engkau bersama mereka, artinya engkau bersama mereka, faqamta lahumus shalah, kemudian kamu menegakkan untuk mereka sholat, ngajak mereka sholat jamaah, kamu tegakkan sholat jamaah. Di antara caranya ini, dan nanti ada hadis-hadis yang menjelaskan caranya, yang paling mirip dengan ayat ini nanti ada. Ini ayat ini salah satu caranya. Dan ingat, Rasulullah diberi seperti Quran. Jadi cara yang ada dalam hadis Rasulullah seandainya nggak sesuai Quran ini tetap dipakai. Nah, ada pun cara yang sesuai dengan Quran juga dipakai. Intinya tidak ada istilah kalau hadis tidak sesuai dengan Quran dibuang, itu tidak ada. Memang demikianlah penafsirannya, banyak caranya banyak. Di antara adalah Quran ini, ayat ini, cara sholat khauf. Nanti ada hadis yang paling mirip dengan ini juga ada. Ini. Namun juga ada hadis-hadis yang lainnya yang berkenaan dengan sholat khauf ini dan hendaknya tetap kita pakai. Jadi kalau kamu bersama mereka dan kau dirikan sholat jamaah, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, hendaknya sebagian mereka, ya bahasa kita ya separuh atau sekitar separuh. Ini tidak harus separuh, tidak harus separuhan kalau nanti terjadi perang. Kira-kira yang jaga cukup 10 ya 10, yang lain sholat, nanti 10 itu baru sholat setelah yang lain selesai sholat juga boleh. Dan jadi tidak harus separuh aslinya. Ini maka seperti tugas-tugas keamanan itu sholatnya kan belakangan. Masjidil Haram kalau sholat ada tentaranya terus kan yang ngawasi. Karena sering terjadi upaya pembunuhan imam-imam. Nggak tahu mereka itu sangat benci sekali. Padahal imam cuma ngimami saja. Kalau dulu imamnya adalah khalifah, pengaruhnya besar. Sekarang imam kan cuma imam. Nah, tapi tetap saja
ada upaya pembunuhan dijaga. Dan ini sebagian ya biasanya kalau memang di lapangan terjadi di peperangan ya sekitar separuh lah. Namun tidak harus separuh. Wal yakhudu asliyatahum, sambil membawa senjata. Kalau yang tidak ikut sholat jelas bawa senjata. Yang sholat bawa senjata, siap senjatanya. Tidak diletakkan, digantungkan, tidak dijaga, dibawa. Jadi nanti ketika tengah-tengah sholat perang langsung buyar bisa gitu, langsung berperang gitu. Ini dibuyarkan ya, tidak apa-apa kondisi. Ini jadi sekali lagi kalau yang perang jelas membawa. Yang sholat gimana? Tetap membawa senjata. Senjatanya dibawa, ya, panah dan sebagainya. Ini. Baik. Faidah sajadu, kalau sudah sujud, fal yakun min waraikum, maka hendaknya mereka di belakangmu pergi. Setelah selesai sujud, maksudnya dapat 1 rakaat gitu, maksudnya sujud itu. Jadi maksudnya sujud dapat 1 rakaat, pergi orang ini. Nanti 1 rakaat sambil perang, diselesaikan sendiri. Di antara kaifiahnya seperti ini: 1 rakaat bersama Rasulullah, nanti 1 rakaatnya diselesaikan nanti sambil perang. Ini di antara caranya seperti itu. Jadi wal falyakunu mi waraikum, maksudnya yang sudah sholat 1 rakaat itu pergi untuk menghadapi musuh sambil sholat. Tidak tahu yang 1 rakaat gimana kaifiahnya. Nanti kalau terpaksa gitu ya tidak apa-apa. Wah, dapat 1 rakaat sudah disuruh komandan, ayo yang sudah dapat 1 rakaat pergi, misalnya komandannya gitu, ya langsung pergi aja. Nanti sholatnya gimana ya dilanjutkan nanti sebisanya. Pokoknya kurang 1 rakaat ya tambah 1 rakaat sebisanya nanti. Namanya perang kan mesti ada keadaan-keadaan sini-sini beda-beda keadaannya. Ini sempat mungkin 2 orang bagian mana ya, satu sholat atau gimana, yang jelas kondisiku. Wallah alam, ini terjadi setelah larangan bicara atau belum? Kalau ini terjadi sebelum larangan bicara agak mudah, bisa saling ngobrol gitu loh. Kamu ganti itu, saya sholat dulu ya. Tapi kalau ini terjadi setelahnya, ya nggak tahu caranya gimana. Yang jelas nanti kalau kita nggak usah memikir sejarah, yang jelas tidak boleh bicara. Karena sudah tidak boleh bicara. Ya dengan isyarat, dengan apa, yang penting kita selesaikan sholat kita. Tadi menyelesaikan. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, yang belum sholat akhirnya datang sholat bersama engkau. Wal ya'khudu hitrahum wa asliyatahum, mereka juga sambil siap-siap dan menyandang senjata. Intinya ini akhirnya sholat. Rasulullah selesai, ya mereka akhirnya menyelesaikan sendiri 1 rakaat, buyar lagi, peranglah lagi. Ini di antara caranya. Caranya sholat 1 rakaat bersama Rasulullah, 1 rakaat sendiri, sholat sendiri. Cara yang lainnya mungkin akan disampaikan nanti insya Allah. Kalau di kitab ini mensyaratkan 2 musuh yang berhak diperangi. Jadi bukan perang rebutan duit, bukan rebutan pasar, bukan sengketa yang belum jelas benar salahnya, bukan. Ini demikian jumhur rata-rata mensyaratkan keringanan itu syaratnya memang perbuatan itu boleh. Itu jumhur rata-rata gitu. Maka kemarin ketika safar, kalau cari pelacur ke luar negeri nggak boleh kosor, nggak boleh buka puasa menurut jumhur, karena masih. Demikian juga kalau kita nyerang, mendolimi suatu kaum muslim, mendolimi suatu kaum, perang, tidak boleh kosor, tidak boleh sholat khauf. Musuhnya ngelawan, ternyata musuhnya kuat. Waduh, mau ngerampok, musuhnya kuat. Perkiraan nanti segera selesai penaklukan suatu daerah sehingga bisa sholat. Ternyata nggak selesai, terjadi perlawanan sengit dari mereka. Akhirnya kita sholat khauf saja, jumhur melarang karena maksiat. Ini maka beliau mengatakan musuh itu yang boleh dibunuh, yang boleh diperangi, seperti orang kafir,
pemberontak, dan lain sebagainya, atau orang yang memang dalam keadaan perang. Jadi bukan sembarangan. Jadi kalau melakukan kejahatan, penjajahan, penyerangan ke suatu daerah bersama-sama muslimnya, nggak boleh sholat khauf. Ini rata-rata jumhur seperti itu. Yang diberi keringanan itu mesti yang mubah atau ibadah. Kalau perbuatan maksiat nggak dikasih keringanan. Musafir maksiat nggak boleh kosor, nggak boleh buka puasa, harus puasa terus. Harus sholat genap kata mereka. Karena keringanan tidak pantas diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemudian yang kedua, syarat beliau mengatakan, jadi memang perangnya perang yang boleh. Nah, yang kedua adalah takut diserang mendadak. Jadi kalau tidak takut diserang mendadak, tidak boleh. Maksudnya sudah ada penjaga, masjidnya sini, perbatasannya jauh sana. Jadi menyerang mendadak itu kemungkinan kecil. Perbatasan jarak 2 kilo, 3 kilo, bahkan mungkin 10 kilo. Yang dalam kota perbatasannya 10 kilo sana. Maka yang di dalam kota tidak boleh. Kan ada perbatasannya. Tidak mungkin diserang mendadak toh. Tidak mungkin diserang mendadak. Apalagi sekarang udah lengkap. Entah lewat darat, lewat laut, yang nyerang tetap saja ada pengamanan kan. Kalah menang masalah lain. Yang jelas kalau nggak takut diserang, tidak boleh. Ini bolehnya ketika benar-benar takut diserang. Zaman dulu mungkin sekali, karena perang yang musuh kelihatan itu musuh. Jangan-jangan nanti kita sholat disergap, nah, kan gitu. Baik. Kaifiyah sholatnya. Ini kaifiyah sholat diantaranya seperti hadis tadi, ayat tadi. Ayat tadi, jadi satu rakaat bersama Rasulullah menyelesaikan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing sholat bersama Rasulullah 1 rakaat menyelesaikan sendiri-sendiri. Wallahualam, sebagian yang menjelaskan seperti itu. Di antara kaifiyah yang lain disebutkan di sini, dan nanti setelah kita tambahkan di hadis yang lainnya. Di sini yang hampir mirip dengan yang di ayat. Jadi setelah ayat sebagian memahami seperti ini, seperti hadis ini. Ini ya, ayat tadi pemahaman. Ada yang mengatakan ayat tadi ya seperti yang saya katakan tadi. 1 rakaat sholat Rasulullah, 1 rakaat sholat sendiri. Kita baca hadisnya. Anin Nabi fi hadisi Sahal bin Hasama al-Ansari. Hadisnya Sahal bin Abu Hasama al-Ansari radhiyallahu anhu, wa ya asbahu bi sifatil madhkurati fil Qur'anil Karim. Yang mirip dengan di Quran. Enggak sama mirip. Yang mirip dengan Quran. Ini wa fiha ihtiyatun li shalah wa ikhtiyatun lil harb. Ada memperhatikan sholat dan ada memperhatikan perang. Jadi sholatnya diperhatikan, perangnya juga diperhatikan. Wa fiha nikayatun bil adwi. Dan ini ya untuk apa? Ya penjagaan terhadap musuh. Ya musuh juga kalau tahu sholatnya caranya itu kan nyerangnya juga pikir-pikir kan. Agak ndak memberi musuh akhirnya perhatian. Ndak sembarangan, ndak ini. Waqat fa'ala sholatu wasallam hadihi as-sholata bi ghuswati dati riqa. Dikerjakan Rasulullah dalam perang Datu Riqa. Salah satu perang dari perang-perang yang ada. Mudah-mudahan suatu saat kita sempat membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa sifatuha kama rawaha Sahlun. Sifatnya sebagaimana diriwayatkan Sahl. Ana ta'ifatan safat ma'an Nabi. Satu saf salat bersama Nabi. Wa ta'ifatan wijahal adu, menghadapi musuh. Jadi satu saf sekelompok bersama Nabi, sekelompok lain menghadapi musuh perang. Ini. Fasalla billati ma'ahu rak'atan. Ini. Kemudian Rasulullah mengimami saf yang pertama tadi, kelompok pertama 1 rakaat. Summa sabata qa'iman. Kemudian tetap berdiri. Jadi 1 rakaat selesai Rasulullah berdiri. Nah,
wa atamu li anfusihim, maka jamaknya nambah langsung di situ. Kalau yang tadi sholat khauf tadi 1 rakaat pergi, diselesaikan di tempat lain, entah di mana. Satu datang sholat 1 rakaat Rasulullah salam, ini pergi, nanti yang 1 rakaat diselesaikan di sana. Kalau ini enggak, menyelesaikannya di situ, di tempat tadi. Rasulullah berdiri, makmumnya gerak sendiri. Nah, setelah selesai gerak, mereka salam, mereka pergi. Ini suman sarafu, pergi. Dan sekali lagi 1 rakaat bersama Rasulullah. Rakaat kedua Rasulullah berdiri, ini terus berdiri langsung gini. Rasulullah berdiri terus. Yang makmumnya nambah 1 rakaat, salam, pergi. Kalau tadi yang sholat dalam ayat tadi gimana? Tidak sampai salam, pergi dulu. Nanti salamnya nggak tahu di mana. Pokoknya diselesaikan sendiri. Kalau ini tidak sampai salam. Suman sarafu wasaffu wijahal aduwi, pergi menghadapi musuh. Waja'atil ukhra, lah yang sedang menghadapi musuh ke sholat ganti. Jadi setelah ini pergi, orang-orang yang sholat selesai, dia menghadapi musuh, sudah digantikan posisinya, baru datanglah jamaah ini. Orang yang belum sholat datang, waja'atil ukhra, datang yang lain yang belum sholat. Fasholla bihim ma'arrakah allati baqiyat min sholatihi, sholat 1 rakaat ini. Jadi sholat 1 rakaat yang tersisa. Nabi sholatnya tinggal 1 kan, 2 rakaat. Musafir, kata pirangnya safar. Ini beliau menyelesaikan 1 rakaat. Sumasa bata jalisan, akhirnya duduk. Tasawuf toh. Ketika duduk inilah yang di belakangnya nambah 1. Nambah 1. Yang di belakangnya ini akhirnya nambah 1. Rasulullah menanti, nggak salam, diduduk. Nah, setelah sop yang baru datang ini selesai nambah 1, duduk semuanya. Rasulullah wa atimul anfusihim, mereka menyempurnakan tambah 1. Sumasallama bihim, Rasulullah salam bersama kelompok kedua ini. Ini ada keadilan. Kelompok pertama ikut takbiratul ihram, salam, namun salamnya sendiri. Kelompok kedua tidak ikut takbiratul ihram bersama Nabi, tetapi salamnya bersama Nabi. Demikianlah Islam atau Rasulullah menganjurkan adil dalam segala hal. Kalau bisa adil. Bahkan adilnya kadang sesuatu yang nggak masuk akal. Contohnya kalau di tempat panas, tidak boleh sebagian panas, sebagian tidak panas. Kena sinar separuh tidak boleh. Berteduh dapat separuh tidak boleh. Harus sekalian panas, sekalian berteduh. Ya. Kan sebenarnya nggak ada hubungannya toh ya. Tapi demikianlah menjunjung tinggi keadilan, sampai harus sama seperti itu. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas dalam sholat khauf, kaifiyah yang pertama adalah Rasulullah sholat menjaga keadilan. Jadi sop yang pertama, kelompok pertama ikut takbiratul ihram, namun nggak ikut salam dengan Nabi. Kelompok yang kedua, meskipun tidak dapat takbiratul ihram, salamnya bersama Nabi. Ini menunjukkan keadilan. Semuanya 1 rakaat bersama Nabi. Nah, masing-masing. Nah, seandainya nanti digilir mungkin orang akan rebutan. Kalau sekarang nggak rebutan, digilir mau, dulu ndak. Dulu itu orang itu dengan Rasulullah itu apa? Sangat cinta. Bahkan kalau kelihatan wudhu, orang-orang hampir rebutan air wudhunya seperti mau saling bunuh. Sampai seperti itu kan. Ini yang beda. Jadi dulu kalau suruh ndak bersama Rasulullah, mesti rebutan. Ndak saya bersama Rasulullah, ndak ada yang ngalah. Demikianlah keadilan Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah memang dalam segala hal berusaha untuk adil kan ya. Sebelum itu, sebelum masuk Islam, pembangunan apa? Ka'bah terkenal kan. Ketika mereka rebutan, marga kami yang meletakkan Hajar Aswad.
Marga lain tidak boleh kami. Yang lain kami berebutan. Akhirnya mereka mengatakan yang masuk aja pertama. Yang ke sini pertama siapa? Ternyata yang datang pertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah pinter kan? Oh semuanya megangi kain. Jadi batunya diletakkan di atas kain. Semua marga megangi kain ujung-ujungnya. Kabilah-kabilah loh. Nah berarti semuanya merasa mengangkat hajar. Nah baru yang letakkan ke tempatnya Rasulullah. Menunjukkan ya, akhirnya semuanya kan senang. Dengan keputusan tidak ada yang geger. Ini termasuk bagus. Taib, ini termasuk salah satu hadisnya rawahu Muslim. Itu ada di. Taib, kita tambahkan hadis yang lain yang berkenaan dengan ini. Cara yang lainnya. Nah, ini yang sama dengan ayat yang saya tekankan tadi. Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ini juga hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Shalat Rasulullah sholatal khauf. Rasulullah sholat khauf bi ihdat ta'ifatain, dengan salah satu kelompok. Rok'atan, satu rakaat biasa, satu kelompok satu, seperti tadi yang kita katakan dalam ayat tadi. Wa ta'ifatul ukhra muwajahatul adu, kelompok yang lain menghadapi musuh. Suman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim, kemudian mereka pergi menempati posisi kelompok yang lain yang sedang berjaga-jaga. Mukbilina alal adu, menghadapi musuh. Wajah ulai, maka datanglah orang yang belum sholat tadi, yang digantikan posisinya tadi. Summa sholabihim an-nabi rok'atan, kemudian Rasulullah sholat bersama mereka satu rakaat. Summa sallaman nabiyu, nabi kemudian salam. Summa qada haula'i rok'atan wa haula'i rok'atan, maka kelompok yang pertama tadi mengkodok satu rakaat, demikian juga kelompok yang kedua mengkodok satu rakaat. Intinya yang satu rakaat tidak bersama Nabi, entah di mana. Pokoknya mereka mengkodok, kurang satu tambah satu, nggak tahu kodoknya kapan. Ya secepat mungkin, sesempatnya. Beda-beda mungkin, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang jelas mereka mengkodok bersama-sama jamaah, tidak tentunya. Ini juga kesalahan orang ketika imamnya selesai, salah satu jamaah mengimami salah satu jadi imam, itu kurang pas aslinya. Ya seperti para sahabat, kok enggak jamaah saja nyelesai, kodoknya enggak, ya sudah mengkodok sendiri. Gimana kodoknya wallah alam. Mereka memang jarang tanya mereka. Pokoknya dikerjakan sebisa mungkin. Mereka itu nerima. Termasuk sifat para sahabat tuh, ya sudah, nggak repot-repot, ya kodok gitu aja. Meskipun kadang-kadang ada beberapa kejadian yang lucu kan, gara-gara menerima apa adanya. Seperti fatayammamu sha'idan thayyiba, menujulah kalian kepada tanah yang bagus. Sahabat kan mandi berguling-guling, dipikir itulah yang dimaksud. Gantinya mandi ya berguling-guling. Enggak gitu maksudnya. Cukup tayamum sah. Intinya mereka memang orang-orang yang nggak ngeyel. Para sahabat itu nurut. Pokoknya ya dikerjakan gitu aja. Patuh. Kalau kita sekarang gimana Ustaz? Gimana ngodoknya ya? Ya mereka mungkin ya enggak langsung kodok begitu. Wallahu alam. Kemudian ini jadi ya, yang ini sama dengan ayat berarti ini ya. Yang saya jelaskan tadi, yang hadisnya Ibnu Umar sama dengan ayat. Adapun yang tadi ya mirip juga dengan ayat. Bedanya apa? Cara pertama tadi menyelesaikan tidak bersama Rasulullah. Satu rakaat segera enggak menghadapi musuh. Nah, kalau ini yang hadis yang kita baca dalam kitab panduan kita adalah selesai di belakang Rasulullah. Tapi kaifiyah yang lainnya, ini yang agak panjang kita baca. Ini agak repot juga tapi tidak apa-apa.
Kita baca. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir. Jadi dari Sahal sudah, dari Ibnu Umar sudah. Yang ketiga dari Jabir bin Abdullah. Qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Aku menyaksikan bersama Rasulullah salat khauf. Jadi ikut salat khauf. Fasafna safaini. Fasafana safaini. Beliau membuat kami dua saf. Fasafana safaini, membuat kami dua saf. Jadi semuanya ikut sholat. Kalau tadi pertama, kedua enggak. Sebagian sholat, sebagian enggak. Kalau ini semuanya sholat. Karena yang ketiga ini semuanya sholat, ikut hadir. Safun khalfa Rasulillah, satu saf bersama Rasulullah. Wal adu bainana wa baina qiblah. Saat itu musuh di antara kami dan kiblat. Baik. Fakabbaran Nabi. Jadi dibuat dua saf. Akhirnya, tapi saat itu musuh di depan, antara kiblat dan musuh di sana, antara kiblat dan kita. Nah, maka Rasulullah bertakbir mulai sholat sallallahu alaihi wasallam. Fakabarna jami'an, kami ikut semuanya takbir. Jadi saf pertama, saf kedua sama, dibuat dua saf, semuanya ikut sholat bertakbir. Summa raka'a, beliau ruku'. Waraka'na jami'an, kemudian kami rukuk juga. Beliau rukuk, kami ikut rukuk. Beliau takbir, kami ikut takbir. Summa rafa'a ra'sahu minar rukuk farafa'na jami'an. Beliau bangkit dari rukuk, kami juga bangkit. Sama liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sop pertama, sop kedua sama persis. Nah, baru ketika setelah ini tidak sama. Baik. Suman handara bil sujudi wasaful ladzi yalihi. Akhirnya beliau sujud diikuti saf pertama. Saf kedua berdiri menghadap memandang musuh, mengawasi musuh. Sekali lagi, bedanya ketika mulai sujud. Ketika mulai sujud, yang ikut sujud cuma saf pertama saja. Saf kedua dalam keadaan berdiri memandang musuh. Wa qama safu al-mu'akharu fi nahril adu. Saf yang di belakang mengawasi musuh. Falamma qama an-nabiyyu min sujud, falamma qadhan nabiyyu as-sujuda, ketika Nabi selesai sujud, maksudnya sudah dua kali, wa qama as-safful ladzi yalihi, berdiri saf yang tadi ikut sujud, in hadara safu al-mu'akharu bisujud wa qamu, baru yang belakang sujud. Jadi sujudnya belakang menanti Rasulullah berdiri rakaat selanjutnya. Dan saf pertama berdiri. Jadi ketika saf pertama Nabi berdiri dengan saf pertama berdiri, baru yang belakang ini sujud. Sujud ya dua kali. Sujud, nah, diringkas dalam kisah. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, baru berdiri. Setelah itu ganti saf. Taqaddama as-safu al-mu'akharu wa ta'akhkhara as-safu al-muqaddamu. Yang belakang pindah ke depan, yang depan pindah belakang. Jadi ada perpindahan. Nah, ini ya agak repot sedikit sholatnya ya. Nggak tahu para sahabat kok bisa ya. Mungkin diajari gini gitu. Baik, yang jelas
dapat 1 rakaat semuanya, ganti sop. Sop depan mundur, sop belakang maju. Oke. Baik. Summa raka'an nabiyyu wa raka'na jami'an. Akhirnya sama, rakaat kedua hampir mirip. Hampir mirip. Beliau bertakbir, beliau rukuk, kami rukuk semuanya. Kemudian bangkit, kami bangkit semuanya. Tapi ketika sujud ya yang depan saja. Meskipun depan ini bukan depan yang tadi karena sudah pindah shop. Nah, ketika beliau sujud, in hadara bi sujudi wa saful ladzi yalihi alladzi kana muakharan fi rakaatil ula. Shop yang mengikuti beliau yang tadinya pada rakaat pertama itu di belakang. Wa qama safu al muakharu fi nuhuril adu. Sedangkan yang jadi belakang ganti ngawasi musuh. Falamma qada Rasulullah sujud wa saful ladzi yalihi in hadara asafu al muakharu bi sujud fasajatu. Tapi menantinya dalam posisi duduk terakhir. Selesai sujud. Kalau tadi rakaat pertama selesai sujud kan berdiri kan. Baru saf yang kedua nyusul. Setelah selesai nyusul ganti posisi. Tapi rakaat kedua ini setelah rukuk sama-sama, bangkit sama-sama, sujud dengan saf pertama, kemudian selesai menantinya duduk tasahud. Ketika duduk tasahud inilah baru saf yang kedua menyelesaikan sujud, kemudian duduk tasahud. Barulah salam bersama Rasulullah. Summa sallaman nabiyyu wa sallamna jami'an. Akhirnya Nabi salam dan kami salam seluruhnya. Kalau dalam hadis yang terpanjang ini semuanya sholat bersama Rasulullah. Ini kalau yang lain tadi agak ini benar-benar paling pas lah. Wallahu alam, tapi harus maju mundurnya agak kerepotan. Baik. Jadi berarti kalau disimpulkan ada berapa cara? 3. Nah, pertama, sholat 1 rakaat bersama Rasulullah, pergi. Nah, setelah posisinya bisa menggantikan posisi yang sedang perang bersama Rasulullah 1 rakaat, selesaikan sendiri. Yang kedua agak mirip, 1 shaf sholat bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah berdiri, shaf ini menyelesaikan sholat, tambah 1 rakaat, salam, baru datang ke musuh. Nah, yang sedang menghadap musuh bersama Rasulullah sholat. Nah, sholat 1 rakaat, Rasulullah menanti sambil tasahud. Nah, Rasulullah tasahud, jamaah ini nambah 1 rakaat. Akhirnya salam bersama Rasulullah. Maka cara yang kedua ini, sebagian takbiratul ihram bersama Rasulullah, sebagian tasahud atau salam bersama. Cara yang ketiga ini yang paling semuanya sama-sama. Namun ada keterangan musuh di depan. Dan memang kalau musuh tidak di depan tidak bisa dipraktekkan. Ini. Jadi kalau musuh nggak di depan tidak bisa dipraktekkan. Karena dia berdiri di shaf gunanya apa? Melihat belakang kan kurang pas. Membalik ke belakang, jumhur mengatakan membatalkan sholat. Namun nanti kalau imamnya milih gini kita ikut. Jadi yang ketiga tadi gimana? Semuanya sholat 2 shaf. 2 shaf. Semuanya ikut berdiri, takbir, rukuk, berdiri. Nah ketika shaf Rasulullah sujud bersama shaf pertama, shaf kedua berdiri saja. Melihat musuh. Nah setelah Rasulullah berdiri dengan shaf pertama, shaf kedua ini baru sujud. Nah setelah menyusul berdiri, pindah posisi. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Akhirnya melaksanakan seperti tadi. Rukuk sama-sama, bangkit bersama-sama. Ketika sujud yang ikut cuma pertama saja. Akhirnya Rasulullah menanti dalam keadaan duduk tasahud. Baru shaf kedua ini masuk, nambah sujud tadi. Akhirnya Rasulullah
salam bersama kedua-duanya. Jadi ini benar-benar yang paling dekat dengan nilai jamaah yang ini. Benar-benar jamaah dan tidak ada pendahuluan imam. Ya, ada kalau yang tadi kan pendahuluan imam kan. Tapi ya boleh namanya darurat. Kalau tadi lo yang kedua tadi kan Rasulullah menanti berdiri ini nambah 1 rakaat pergi. Berarti kan dulu imam. Kalau ini yang paling ini istilahnya tidak ada pendahuluan imam. Nah, nanti kalau terjadi perang gimana? Kalau terjadi perang ngikuti imam. Ya sudah, kita sudah ditunjuk imam untuk kita. Imam kita maunya apa, ya kita ikuti dia. Lagi imamnya mau dibagi 2. Sholatnya 2 imam, ya tidak apa-apa. Sholatnya 2 imam gitu maksudnya. Kelompok pertama adalah dipimpin oleh fulan. Kelompok kedua dipimpin oleh fulan. Ya tidak apa-apa, nanti ngikut aja. Ini kalau memang imamnya seperti itu. Atau semuanya sholat, hanya yang di pintu-pintu, yang di gerbang-gerbang, yang posisi-posisi darurat, yang nggak jamaah, bersiap-siap, ya kita ikut. Tidak usah kita membantah. Nabi itu gini sholatnya, ayo kita sholat khauf dengan cara tadi, ya tidak bisa. Dan sekarang ya sekali lagi nanti ini masalah yang baru. Nanti kalau kita jihad ikuti imam kita. Jadi biar nanti tidak terjadi kesimpang siuran. Wallahu a'lam. Selesai bab khauf dan mudah-mudahan kita tidak terkena khauf. Ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal semacam ini. Namun kalau terpaksa mengalaminya, hendaknya kita bersiap-siap. Al-babu asaniya asyar, bab ke-12. Dan ini bab yang kita sudah sering melakukannya, yaitu idain, sholatul idain. Kalau sholat khauf mungkin belum pernah ada kita ya. Dikejar orang gila, sholatnya sambil enggak, ini jarang. Sholatul idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau merujukkan di sini pengarang fardu kifayah. Jadi wallahu alam. Sebagian mengatakan sunnah muakkada. Ya, bedanya agak ya enggak. Kalau fardu itu nanti kalau satu kampung nggak ada yang sholat, dosa semua. Kalau sunnah muakkada ya enggak dosa. Bedanya dikit. Tapi disepakati kalau suatu kampung nggak mau melakukannya, boleh diperangi oleh pemimpin, boleh dihukum. Meskipun tidak wajib. Kalau satu kampung nggak mau melakukan pada ini syiar Islam, imam boleh menghukum mereka karena telah menghilangkan dari syiar-syiar Islam. Idul Fitri dan Idul Adha, sekali lagi sebagian ulama menganggapnya wajib, sebagian menganggapkan wajib itu dibagi 2. Ada yang mengatakan fardu ain, semuanya harus ikut, dengan fardu kifayah. Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Wallahu a'lam. Syaratnya masuk waktu dan jumlahnya terakui, dan istiton. Istiton itu memang penduduk asli, bukan orang yang lewat. Jadi memang misalkan tinggal di pulau 3 orang itu wajib untuk melakukannya. Jadi, masuk waktu paham. Kapan waktunya? Nanti ada nomor 4 itu ya. Yang jelas harus masuk waktu dan jumlahnya dianggap, beliau mengatakan 3 lebih
Dan orang 3 tadi memang semuanya apa? Penduduk asli. Jadi kalau 3 orang tinggal di apa? Di pulau terpencil, maka hendaknya dia sholat Jumat, sholat 5 waktu, dan juga sholat Id. Wallahu a'lam. Ini. Jadi orang yang tinggal suatu tempat tidak berkumpul dengan yang lainnya, melaksanakan hal semacam ini. Sholatnya di mana? Dalam hadis-hadis, kana nabiyyu sallallahu alaihi yakhruju fil fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah keluar sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ke musola. Musola bermakna lapangan sholat. Jadi musola dalam bahasa hadis ini maksudnya lapangan sholat, bukan kita apa masjid kecil namanya musola. Bolehkah? Ya boleh, secara lugah benar. Kita tempat sholat kita di mana musola? Boleh. Musola secara makna tempat boleh saja. Namun kalau bahasa hadis semuanya dikatakan masjid. Masjid suk, masjid pasar. Ini kalau dalam bahasa, namun dirubah dari negeri kita menjadi musola. Ada musola yang asli maknanya lapangan. Bolehkah sholat di masjid? Kalau udzur boleh. Nggak ada udzur, nggak bagus, sah. Udzurnya apa? Hujan, sehingga lapangannya nggak bisa ditempati. Angin kencang, orang sholat angin kencang kan nggak bisa loh. Angin kencang. Darurat sipil, ya, kalau di luar masjid mungkin musuh akan nyerang. Ini tidak apa-apa sholat di masjid. Namun kalau nggak ada apa-apa, sebaiknya ke lapangan. Dan lapangan ini sebaiknya kumpulan dari masjid-masjid Jumat, biar nanti itu bisa lebih besar lagi. Jadi masjid-masjid kecil jadi dikumpulkan jadi masjid Jumat. Masjid-masjid Jumat beberapa dikumpulkan jadi masjid Id, sholat Id, kalau bisa seperti itu. Meskipun sulit terwujud karena organisasinya banyak, aturannya banyak, dan ini akhirnya agak sulit diwujudkan. Yang jelas kalau sudah kampung boleh lah. Kalau sudah kampung sendiri, kampung tersebut nggak mengadakan Id, boleh kampung tersebut membuat Id kampung. Apalagi kalau kampungnya terdiri beberapa masjid, tadinya gabung. Oh kita aja ngadakan sini tidak apa-apa kalau memang ada masalahnya. Kalau tidak mau kecamatan satu aja, ya tidak apa-apa. Kalau memang bisa mengumpulkan orang jadi baik, tentunya lebih baik kumpul sekali dalam setahun 2 kali. Baik, jadi hendaknya kemudian apakah udzur termasuk daerah perbukitan? Wallahu alam. Ini mungkin udzur, tidak punya lapangan. Jadi penduduk Mekah itu sejak dulu sholat idnya di masjid. Ini tidak lain karena dalam syarah-syarah dijelaskan tidak ada lapangan. Maka kan nggak punya lapangan. Maka adalah daerah gunung. Maka daerah-daerah yang nggak punya lapangan tidak apa-apa di masjid. Nah, kalau punya lapangan, alhamdulillah. Buat lapangan, ya boleh-boleh saja. Membuat lapangan untuk main bola boleh. Membuat lapangan untuk sholat boleh. Kalau Saudi itu lapangan sholat beda dengan lapangan main bola, beda. Tidak ada tempat hiburan sholat, ya sholat saja. Tidak ada tempat mainan, tempat hiburan di musola tersebut, di lapangan tersebut. Tapi bagaimana dengan lapangan yang digunakan untuk umum? Ada upacara, ada wayangan, ada konser, ada pasar malam, macam-macam.
ada mubah, ada bid'ah, ada syirik, macam-macam. Apakah kita boleh sholat di situ kalau di situ ada id? Wallahu alam. Insya Allah ini ya boleh, tidak mengapa. Karena fungsinya ganda. Beda dengan tempat keramat, tempat pemujaan. Karena lapangan kita itu insya Allah bukan tempat pemujaan, cuma ngumpul. Nah, dalam hadis yang dilarang ibadah ketika sahabat bernadar nyembelih unta di buwana, ditanya Rasul, di situ ada sembahan selain Allah enggak? Pohon, batu, atau danau, atau sumber air yang dikeramatkan? Enggak ya Rasulullah. Terus di situ orang ngumpul enggak? Tiap tahun, tiap gini, Id Jahiliyah, ngumpul mengadakan sajen bersih desa atau apa itu, sedekah bumi, itu ada enggak? Oh enggak. Oh, kalau gitu silahkan. Di sini sebagian ulama mengatakan ibadah di tempat-tempat tersebut terlarang. Punden, misalkan waktu reok, nah di situ ada sajen, orang sering ke situ, beberapa masyarakat sering ke situ. Di situ jangan digunakan untuk ibadah, baik nazar atau yang lain, nyembelih jangan di situ. Sholat jangan, kecuali jadi bongkar sudah dirubah, diratakan dengan tanah, orang nggak tahu, nggak apa. Namun kalau lapangan kita insya Allah tidak sampai seperti itu, karena lapangan kita bukan tempat pemuja, cuma tempat kumpul. Kalau dulu kumpul perang, kumpul apa di situ. Wallah alam, insya Allah tetap boleh meskipun lapangannya kadang-kadang digunakan maksiat. Lapangannya dekat Masjid Agung, suaranya saling sahut nyaut. Di sini ada enggak ya? Nah, kalau daerah kami itu ya Masya Allah, alun-alun sama masjid yang satu itu saling saut-sautan. Ini sudah enggak, ya kita enggak bela siapa. Kalau kita mau ikut Rasulullah sebenarnya lebih aman, lapangan gitu. Kalau khotib ya gantian kan bisa. Khotib gantian, sekali NU sekali Muhammadi. Ya, kalau yang kecil-kecil mesti enggak dikasih. Kelompok yang kecil enggak akan dikasih. Ya enggak apa-apa, wajar. Nah, yang besar yang menguasai. Baik, jadi sholat tersebut Idul Fitri, Idul Adha di musola, di lapangan. Jadi kalau bisa di lapangan, di musola. Stadion iya. Ini halaman masjid ya sebenarnya kurang pas. Tapi tidak apa-apa kalau mempunyainya itu. Mending di daerah gunung biasanya. Kalau ada halangan baru kita di masjid, halangan apa saja. Tapi tinggal di kampung semuanya di masjid sholatnya. Satu kecamatan tidak ada lapangan satu pun. Ikut sholat id, iya ikut saja. Bismillah. Insya Allah tidak mau, karena tidak ada gimana lagi. Id sendiri dengan anak dan istrinya, ya tidak bagus kan ya? Masa id sendiri dengan anak istrinya, tidak. Tetap mengikuti id tadi. Waktunya sama dengan waktu duha, sholat duha, yaitu setelah matahari naik agak tinggi, ya sekitar 15-20 menit setelah terbit sampai waktu duhur. Jadi seandainya jam 10 boleh, jam 9 ya boleh, sah. Ini ada udzur jam 7 ya enggak apa-apa, yang jelas waktunya sampai duhur. Namun bagusnya untuk sholat Idul Fitri apa? Agak ditunda, agak lama dikit dari matahari terbit. Pokoknya lebih siangan Idul Fitri daripada Idul Adha. Ini kalau Idul Fitri apa? Untuk menanti orang-orang menyelesaikan zakat atau untuk sarapan. Karena sunnahnya sebelum mendatang Idul Fitri makan meskipun
tidak banyak. Lagi sunnahnya Idul Fitri makan meskipun tidak banyak, ya, sedikit. Dan juga sunnahnya memberikan zakat Idul Fitri adalah habis sholat subuh sampai sholat id. Itu bagusnya. Boleh sebelumnya, boleh, tidak mengapa. Apalagi sekarang yang harus dikasih banyak, lama. Nanti kalau sebelum itu repot. Yang terima pun kadang-kadang sudah di masjid, repot. Ya tidak apa-apa sebelumnya. Sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya tidak mengapa. Namun kalau pagi bisa, itu pagi Nah, zaman dulu itu mungkin kebanyakan pagi. Kenapa? Sore mungkin repot, tidak ada lampu, tidak ada kendaraan, repot. Orang lebih nyaman di siang hari habis sholat subuh itu ngasihkan, setelah itu sholat id. Adapun Idul Adha dianjurkan segera, sehingga makan dari sembelihannya. Meskipun prakteknya kita tidak bisa kita ini. Kalau orang Arab bisa. Mungkin sembelih segera kotorannya dibuang, dipanggang langsung dimakan kan bisa. Nah kita ngulek bumbu, nyelipkan daging. Kalau pondok akalnya biasanya gini. Ketika khutbah 2 orang petugas segera nyembelih kambing. Habis khutbah tinggal makan. Gerak cepat. Jadi semuanya sudah siap. Nah, tapi ya rata-rata ini prakteknya agak sulit ini. Tetap aja nasi bungkus. Jadi makanannya sembelihan korban itu tetap dimakan siang hari. Kalau orang Arab itu mungkin ya nggak tahu, mungkin dah iklimnya seperti gitu biasa. Dimasak langsung makan. Sebagian luar negeri itu masak tuh sekarang gitu. Jadi nggak mau. Jadi makan itu kompornya nyala. Mungkin pernah dengar luar negeri itu ada sebagian Cina itu kelihatannya gitu. Jadi kompornya nyala. Jadi daging mentah ngirisi sendiri, masak sendiri, nanti makan sambil tadi yang dimasak tadi. Ya kalau budaya gitu mungkin biasa aja. Kembali, jadi kalau kita jadi panitia atau kita bisa ngusulkan ke panitia, kita berusaha ngusulkan segala hal itu sesuai dengan aturan syar'i. Diusahakan sebisamu mungkin. Usul, Pak RW ini di lapangan aja Pak ya. Usul. Gimana ini diganti di lapangan? Ini. Mereka kalau pengajian mau ke lapangan kadang-kadang ya. Padahal pengajian sebaiknya di masjid. Kalau pengajian kan sebaiknya di masjid loh. Nggak biaya banyak-banyak, nggak ganggu orang, nutup jalan, ada yang di perempatan nutup jalan gitu. Kajian mau loh, kenapa itu nggak mau ada aturannya? Itulah mengikuti hawa nafsu. Itu kan ada anjuran ke lapangan toh. Nggak mau, pokoknya di masjid. Pokoknya di masjid. Ini ada orang yang ngotot. Kalau kajian, tablik apa gitu, buat panggung besar di lapangan maaf. Yang disuruh masjid nggak ke masjid. Kalau kajian itu sebaiknya di masjid, biar orang lebih sopan, lebih tawadhu. Di luar itu kurang tawadhunya, kurang perhatiannya. Di masjid lebih perhatian. Wallahu a'lam. Sifatuha wa ma yukra'u fiha. Sifatnya. Kembali sebelum sifat tadi kita usahakan kalau diberi kesempatan untuk memimpin, usahakan seperti ini. Duha agak dipercepat, Idul Fitri agak diperlambat. Ini kalau bisa usahakan. Dan dalam segala hal kita bagian takmir masjid, buat jadwal iqomah juga kita sesuaikan dengan syar'i. Apapun kalau kita memegang suatu kepemimpinan entah kecil entah besar, kita usahakan hidupkan syariat ini. Nah, karena itulah kewajiban kita, siapapun sebisamu mungkin. Nah, kalau dikasih jabatan terima, iya, jabatan-jabatan yang menguntungkan agama sebaiknya diterima. Kalau jabatan-jabatan yang mengacukan agama, kita tahu sudah harus ikut ini, harus ikut ini, sebaiknya nggak usah diterima. Ada kisah teman tuh orang tuanya keluar gara-gara sulit ketika mendapatkan jabatan untuk keluar dari sistem itu sulit. Sistem-sistem yang tidak halal mendapatkan rezeki sulit, katanya sulit.
Nah, akhirnya ya lebih baik tidak menjabat. Tapi kalau jabatan-jabatan beri takmir masjid, seperti bagi jadwal khotib, ikut saja. Siapa tuh kita memasukkan orang-orang yang baik yang kita anggap pantas untuk menjadi takmir, untuk menjadi khotib dan seterusnya, ngisi kegiatan yang lebih baik. Jadi jabatan-jabatan kalau memang bagus dalam masalah agama diterima. Dan kalau perlu syaratnya ngelamar tidak apa-apa, karena orang sekarang itu semuanya pakai apa? CV apa ya? Mau nikah ya harus CV. VC apa CV? Nah, semuanya kan gitu loh. Gitu masjid pekerjaan itu kadang-kadang ngelamar gitu. Ini sebenarnya ya, tapi sudah ikut gitu tidak apa-apa. Yang penting kita tujuannya yang ngelamar biar diterima, nanti bisa mewarnai atau kita bisa masuk mendakwai masjid tersebut, jamaah masjid tersebut. Wallahu alam. Nah, sifat wa ma yuqra'u fiha, sifatnya rakaatani qoblal khutbati, 2 rakaat sebelum khutbah. Pernah dirubah oleh saat itu, pernah dirubah oleh penguasa, diingkari oleh jamaahnya. Gimana sih kok khutbahnya dulu baru sholat? Yang benar sholat dulu baru khutbah. Ya nanti kalau saya sholat dulu khutbah pergi semua. Alasannya gitu ya, khutbah yang baik sehingga orang senang. Kalau khutbahnya baik, nasihatnya baik, orang baik khutbah itu didengar minimal sugan. Tapi orang jahat sering melakukan kejahatan, ngomong, bacakan ayat hadis, ditertawakan. Orang tidak akan dengar. Ya, caranya perbaikilah khutbahmu. Dan demikian Rasulullah membolehkan orang nggak dengarkan khutbah. Lah kamu siapa? Rasulullah yang nasihatnya terbaik membolehkan orang nggak dengarkan khutbah. Khutbah Id sunnah untuk didengarkan. Khutbah Jum'ah harus. Khutbah Id enggak. Yang ingin pulang silahkan, yang ingin duduk bersama kami dipersilahkan. Ini ya, kalau kita ya enggak, orang pergi ya enggak apa-apa. Apalagi bagian ngitung duit, sudah nggak dengarkan khutbah, sibuk ngitung duit. Sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Kalau kita jadi takmir nanti gitu dirubah, ngitung duit nanti aja. Pengumuman ya tidak harus saat itu kok. Beberapa nanti jarak berapa hari diumumkan di masjid-masjid, ya sudah cukup. Apalagi sekarang di media sosial banyak, tidak harus. Tapi ya demikianlah, boleh, hukumnya tetap boleh. Sibuk dengan kota, sibuk dengan ini, sibuk itu dengan. Tapi sebenarnya kalau mau dengarkan khutbah tentunya lebih afdal. Jadi sholat dulu baru khutbah. Sholatnya 2 rakaat. Dan paham takbirnya 7, 5. Meskipun 7 ini perselisihan ulama. 7 tambahan atau 7 bersama takbiratul ihram. Kalau saya sini merujahkan 7 itu dengan takbiratul ihram. Jadi tambahnya cuma 6. Jadi saya di sini merujahkan 7 itu bersama takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya diikutkan 7 tadi. Jadi tambahnya cuma 6. Nah, kalau kita gimana? Kita ngikuti imam. Jadi imamnya 7 ya 7, imamnya 8 ya 8. Maksudnya imam itu menganggap 7 itu plus pertama. Sebagian imam menganggap 7 itu setelah takbiratul ihram. Jadi 8. Kita gimana makmum? Makmum ngikut saja. Jangan mengadakan sendiri. Lagi makmum ikut saja. Imamnya 6 ya tambahnya 6 ya 6. Imamnya tambahnya cuma 5 rakaat pertama, lupa mungkin. Sudah alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, baru tambah 5 ini tadi takbiratul ihram, tambah 5 baru bagaimana? Ya sudah. Mungkin ada yang subhanallah, imamnya Allah Akbar, ya terserah nanti, terserah imamnya. Kalau tidak ada yang subhanallah, ya sudah, imamnya nggak salah. Gimana sholatnya, perlu diulang? Tidak perlu. Banyak ulama mengatakan yang wajib sekali. Yang tambahnya sunnah. Selain itu ulama menghukumi takbir sekali sudah sah. Seperti sholat biasa.
Ini kecuali sholat jenazah minimal takbir 4 kali. 5, 6, 7, 8, 9 sunnah. Yang kelima, yang keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sholat jenazah sunnah. Boleh. Jadi kalau imamnya kok 4 kok terus takbir 5. Loh, takbir lagi 6 ya enggak apa-apa. Imam berpendapat, guruku yang membimbing aku akidah yang benar mati tak sholati aku ngimami tak tambah lah 5 kali, 6 kali, 7 kali. Namun para sahabat rata-rata membiasakan 4. Jadi 5, 6, 7, 8 itu orang-orang khusus. Ya kita anggap khusus kiai kita ya boleh-boleh saja. Ikut imam. Kalau lagi nanti ikut imam. Kalau imam salah baru 6 dengan takbiratul ihram nih. Tambahnya cuma 5 lah. Subhanallah. Ya silakan monggo. Nanti imamnya Allahu Akbar, Al-Fatihahnya dibatalkan ya terserah dia. Imam terus ya boleh. Imam alah seandainya lupa kurang 1 ya sunnah aja. Ini wallahu a'lam. Ini. Kemudian iftitah dibaca kapan? Sebagian mengatakan setelah takbir pertama Allahu Akbar, baca iftitah baru nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baca iftitah. Kemudian apa? Baru takbir tambahan. Nah, setelah itu membaca ta'awud, kemudian membaca bismillah. Hadis yang ada at-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat. Takbir Allahu Akbar dalam sholat Idul Fitri Idul Adha itu 7 kali takbir. Wa bitsaniyati khamsa takbiratin. Rakaat keduanya 5. Siwa takbiratai ar-ruku. Selain takbir ruku, artinya takbir ruku nggak usah diikut. Ini sebenarnya ini tambahan hadis ini kalau kita boleh protes demikian takdirnya tambahan hadis yang belakang ini sebenarnya kita tidak terlalu perlu kan. Jadi 75 itu tanpa takbir ruku. Kan diantara kita yang nggak ada yang ngitung takbir ruku toh. Masa habis baca surat Allahu Akbar masa dihitung 7 dari itu? Ada kalau lama yang menghitung itu? Nggak ada. Tapi mungkin kalau nggak ada hadis ini mungkin ada. Karena ada hadis ini nggak ada. Sebenarnya yang kita butuhkan bukan lafaz ini. Lafaz ini 7 ini selain takbiratul ihram. Ah gitu enak nanti ya. Siwa takbiratul ihram itu enak ya. Ya berarti nanti nggak ada khilaf. Siwa takbiratul ihram. Namun hadisnya selain takbir ruku. Ada takbir ruku tidak ada yang ngitung kok. Yang khilaf itu apalah takbiratul ihram diikutkan atau tidak. Ini. Yang kedua, 5 ini kalau saya merujihkan 5 tadi kok baru yang 5 ini takbiratul berdiri nggak dihitung. Allahu Akbar nggak dihitung. Jadi nanti tambahnya 5. Berarti 6 dengan takbir berdiri. Jadi ada yang kesimpulannya 7-6. Saya di sini merujukkan 7-6. 7 dengan takbiratul ihram, 6 dengan takbir berdirinya. Jadi sujud Allahu Akbar itu dihitung 1 nanti 6. Ada yang 8-6. Artinya pertama 8. Karena takbiratul ihram nggak dihitung. Takbir setelah iftitah baru dihitung 7. Ada yang hitung itu. Nah yang kedua 6. Kalau itu sepakat. Jadi nanti ada yang 8-6. Ada yang 7-6. Ada yang 75 ada. Tetap ada namanya khilaf. Jadi rakaat kedua takbir Allahu Akbar itu dihitung. Nanti tambah 4 saja. Ya, sekali lagi kalau kita makmum sebaiknya ikuti imam. Nggak usah ngarang. Taib. Apa yang dibaca? Nah, yang dibaca tentunya seperti sholat biasa, Al-Fatihah dengan surat. Al-Fatihahnya dikeraskan atau dipelankan? Dikeraskan. Meskipun sholat siang dikeraskan, seperti Jumat itu dikeraskan. Baca ta'awud, ya seperti sholat biasa. Kemudian dianjurkan
Kalau beliau merujukkan mengangkat tangan, ini khilaf ulama ini. Jadi mengangkat tangan setiap takbir. Jadi Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang setiap takbir mengangkat tangan. Beliau mengatakan kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Nah, di sini kan umum. Bisa saja maknanya takbir id. Bisa-bisa takbir sholat biasa. Pokoknya beliau itu memang kebanyakan mengangkat tangan bersama takbir. Ini wallahu alam. Jadi nanti kalau ini khilaf-khilaf yang maklum, kita maklumi. Hatta sholat jenazah itu ada yang mengangkat terus. Kalau sholat jenazah itu ada khusus karena ada tidak diulang gitu, ada lafadznya. Mengangkat di pertama, tidak diulangnya, ada lafadz semacam itu. Maka kalau sholat jenazah banyak enggak, namun banyak juga yang mengangkat karena keumuman hadis yang ada Rasulullah mengangkat tangan bersama takbir. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Sahih Hasan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah mengangkat tangannya bersama takbir. Jadi nanti boleh angkat tangannya. Kemudian rakaat pertama membaca kana yaqra'u fil idaini sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi id baca sabbihisma rabbikal a'la hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini ya tengah-tengah. Jadi termasuk mufassal yang tengah-tengah. Mufassal itu artinya apa? Mufassal itu artinya ayatnya pendek-pendek. Nah, mufassal itu dibagi menjadi 3. Panjang, tengah, pendek. Ayatnya pendek-pendek, jumlahnya panjang, jumlahnya banyak jadi panjang. Ayatnya pendek-pendek, jumlahnya enggak terlalu banyak, sedang. Ayatnya pendek-pendek, jumlahnya cuma 3 ayat, 4 ayat, jadi pendek sekali. Jadi dibagi 3. Dan dalam ini ternyata yang diambil Rasulullah adalah yang tengah dari yang pendek-pendek. Seperti sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan ini ternyata dirasa masyarakat ringan. Ternyata masyarakat kalau sholat dibacakan ini Jumat itu tidak protes. Kita bacakan yang lebih pendek dari ini karena mereka nggak pernah dengar suwene imami. Panjangnya imamnya, siapa sih anak itu yang imami kok panjang? Padahal yang dibaca lebih kurang dari ini. Ini kan agak panjang kalau digabung ini. Sabbihisma dengan apa? Itu tapi orang sudah tiap Jumat dengar di masjid-masjid, sering dengar, akhirnya merasa pendek. Maka di antara nasihat ustaz kita kalau imam di masyarakat pakai surat-surat yang dikenal. Meskipun agak panjang nanti terasa tidak terlalu Nah, kalau ayatnya nggak pernah dikenal, itu pendek pun terasa panjang. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis yang lain, wasoha anhu sallallahu anhu kana yaqra'u fil ula biqaf wal Qur'anil Majid. Di rakaat pertama membaca qaf wal Qur'anil Majid. Wa bitsaniyah rakaat kedua salat Id iqtarabatis sa'atu wan syaqal qamar. Jadi membaca apa? Iqtarabatis wa sangkal qamar rakaat kedua ini agak panjang kalau itu. Kalau Jumat kemarin apa? Jumat kemarin salat Jumat kemarin. Sabbihisma sama hal ataka hadisul ghasyiyah. Yang kedua apa kemarin? Salat Jumat dan munafiqun. Nah, jadi salat Jumat dan munafiqun ketika ngimami salat Jumat. Ini boleh al-munafiqun atau sabbihisma sama hal ataka hadisul ghasyiyah atau al-jum'ah dan munaf. Kalau id sabbihisma dan hal ataka atau qaf dan iqtarabatis satu wasyaqal qamarnya agak panjang. Biasa dipraktikkan di pondok biasanya. Kalau pondok salat id biasanya baca ini. Kalau di luar pondok jarang. Karena ini agak panjang dikit. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, tentang surat qaf ini boleh juga dibaca khutbah Jumat. Termasuk kemarin di antara sering Rasulullah ketika khutbah enggak berkhutbah tapi membaca surat Qaf. Jadi beliau
hanya membaca surat Qaf. Jadi khutbah itu membaca surat saja. Nah, karena isinya nasihat yang sangat indah sekali. Perlu untuk kita perhatikan. Karena Rasul sering mengulangnya, sebaiknya kalian membaca dan melihat artinya. Qaf wal Qur'anil Majid itu bagus sekali. Rasulullah sering membaca di Jumat. Bukan ngimami sholat, baca khutbah. Di Indonesia belum pernah dipraktekkan. Saya belum pernah melihat ustadz khutbah membaca Qaf saja. Kita mau nyoba itu gagal terus nih. Khawatir juga masih di masyarakat. Nah, kalau di Saudi biasa kita sering mendengarkan. Kali ini kita akan bacakan surat Qaf, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qaf sampai selesai. Nah, akhirnya selesai, salam dah, tidak khutbah. Ini, taib. Kembali. Jadi id boleh baca, dianjurkan, bukan boleh, dianjurkan baca Sabihisma atau Hal Ataka Hadisul Khosyah atau Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf atau surat Al-Qamar. Iqtarobatis sa'atu wang syaqal Qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ini tempat khutbah. Maksudnya waktunya khutbah adalah tadi apa? Waktunya khutbah setelah sholat. Karena Nabiyu dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah Nabi wa Abu Bakar wa Umar yusallunal idaini qoblal khutbah. Mereka sholat id dua Idul Fitri, Idul Adha, dua id, yaitu apa? Sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Bukan khutbah baru sholat. Kalau pengumuman, ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu biasa. Kalau nggak darurat jangan pengumuman. Pengumuman. Ya itu isinya, sebelum itu takbir. Pengumuman nanti aja. Habis sholat siapa yang mendengarkan silakan. Ini wallahu a'lam. Qada'ul id. Beliau mengatakan tidak dianjurkan. Jadi qada' id untuk pribadi nggak dianjurkan. Seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nggak usah qada'. Itu aduh, sakit nggak sholat id, apa gitu, sakit kepala, oh kok sudah agak enak siang, qada' nggak perlu. Wallahu alam. Kecuali ulama mengatakan satu negara, satu daerah itu nggak tahu khobar, akhirnya tahu khobar sudah siang atau sore, maka diumumkan besok kita qada' id. Sebagian ulama mengatakan boleh satu kampung. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan selanjutnya sunanuha. Ini sunah-sunah yang perlu diperhatikan. Sunahnya disolati di tempat terbuka, lapangan, kelihatan banyak orang. Sunnah yang lainnya Idul Adha agak dipercepat. Maksudnya lebih awal mulainya. Idul Fitri agak ditunda. Idul Adha biar segera nyembelih. Idul Fitri biar selesai menyelesaikan zakat dan lain sebagainya. Ini kalau bisa makan sedikit Idul Fitri. Itu beberapa kurma. Kalau Idul Adha sebaiknya jangan makan kecuali dari sembelihan tadi. Dalam riwayat beliau tidak keluar Idul Fitri sampai makan beberapa kurma, dan tidak makan Idul Adha, Idul Nahar sampai sholat. Ini apa? Sholat dulu baru nanti makan. Kalau Idul Fitri makan dikit baru sholat. Kemudian bersegera keluar. Jadi jangan sholatnya masih jam 6 santai tidur-tidur. Enggak, segera ke lapangan, memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Segera. Ini.
Dan sebaiknya berjalan kaki. Nah, mengisi yang depan, segera di belakang sendiri. Tidak bagus. Di depan wanita wallahu alam. Kalau jalannya memang lapangan itu belakang saja, ke depan tidak apa-apa biar nggak ganggu. Ke depan bagiannya wanita. Tapi kalau jalannya dari samping-samping, di belakang aja tidak apa-apa. Karena nggak ganggu orang. Jadi ketika lapangan jalannya itu tidak ada gemboknya, nggak ada gerbangnya, bebas. Kanan kiri bisa jalan, wanita buat sop dari belakang tidak apa-apa. Penuh nanti depannya, penuh depannya tidak apa-apa. Tapi kalau mengganggu itu jalan, ya jalan itu dilebari. Kanan kiri tidak apa-apa, yang bukan jalan. Yang jelas kalau memang jalannya dari belakang, jamaah itu jalannya dari belakang, hendaknya wanita ke depan juga batasnya wanita. Kalau memang jalan, kalau enggak jalan, jalannya samping, dari depan, bahkan belakang ini bukan jalan, orang nggak ada lewat belakang, maka pilihlah belakang. Ini. Kalau laki-laki pilih depan. Terus sampingnya gimana? Sampingnya sampai notok kanan kiri. Tidak perlu benangnya itu, kadang-kadang benang masih 2 orang 3 orang bisa dikasih benang. Sebagian dikasih tali kan ya. Nggak tahu di sini gitu nggak lapangan. Dikasih tali tangan kiri. Padahal kanan kirinya masih longgar. Bisa dipakai. Kenapa nggak dipakai? Kecuali ini sudah aliran sungai got gitu enggak. Wong itu masih longgar kadang-kadang. Sebaiknya dipolkan. Oh harus lurus biar indah. Enggak. Aslinya bengkok-bengkok sedikit, kalau jumlahnya besar itu enggak nampak. Enggak harus lurus ini. Kan enggak harus lurus, masa harus. Yang penting ya bengkok-bengkok. Namanya lapangan kok. Ini boleh-boleh saja. Namun kalau nanti menjadi fitnah kita di situ ya jangan. Kamu itu mentang-mentang bukan organisasimu, kamu nggak mau ikut ya jangan. Kalau jadi masalah kita ngikut aja. Nggak usah menunjukkan provokasi. Taib. Namun kalau bisa kita sempat menasihati, kita nasihati. Taib. Yatajammala wa yahtasilu wa yalbasu ahsana thiyab wa yatatayyabu. Pokoknya berbenah diri, ya bersihkan diri. Rambutnya gondrong dilihat nggak pantas, dicukur atau disisir yang pantas. Kumisnya panjang, dirapikan atau dicukur. Jenggotnya dicukur? Enggak. Kalau jenggotnya enggak. Yang enggaknya, jenggotnya putih semua disemir. Jangan hitam tapi. Rambutnya putih semua ya disemir, jangan hitam. Agak coklat-coklatan, agak merah-merahan gitu. Intinya perbaiki. Kemudian mandi, pakai baju yang bagus. Baru enggak harus, tapi yang bagus. Kalau bisa yang terbagus. Nah, kalau bisa khotibnya khotbah yang umum, bermanfaat untuk seluruhnya, dan sesuai yang dibutuhkan masyarakat yang ada. Jangan khotbah di desa kecil ini seperti khotbah di gedung DPR MPR. Kalian sebagai para pejabat jangan korupsi. Tidak ada yang pejabat, orang desa semua. Kurang manfaat. Kita meskipun miskin kita harus sabar. Kita ayo yang cocok. Khotbah kalau bisa yang cocok. Jadi tidak perlu hai penguasa. Baik. Kemudian memperbanyak takbir, tahlil, wa tahmid. Ya takbiran bahasa kita. Kaifiahnya memang ada beberapa perselisihan. Takbir yang ada kalau gantian itu nggak dianjurkan. Tapi ya istilahnya bukan mungkar zina itu bukan. Karena memang ada takwilnya. Ada takwilnya kan Rasul kadang-kadang bernasid saling bergantian gitu kan. Tapi kalau nasid itu saling bergantian, memang isinya nasid saling membalaskan ya. Ini sebenarnya nggak pas. Yang lebih pas nggak usah bergantian. Kalau sama-sama itu masih mending. Agak lebih ringan lagi. Sebagian ulama mengatakan Mina itu rame gemur dengan takbirnya mereka. Kalau nggak sama-sama nggak mungkin. Satu nada gitu. Tapi tidak perlu gantian. Jadi kalau terpaksa sama-sama nggak usah gantian. Satu takbir, satunya nanti dia rugi. Iman. Nah, waktunya banyak-banyak bertakbir. Ini adapun apa? Bersama-sama ini masih sebagian ulama membolehkan. Kalau gantian di komando itu tidak perlu. Tapi kalau sama-sama, kebetulan sama-sama lebih nyaman, lebih enak.
lebih serentak, lebih membaur. Daripada satu Allahu Akbar, satu walillahilham kan kurang enak. Saling terganggu, saling gini. Wallahu a'lam. Ini khilaf memang. Di antara ulama mengatakan tidak boleh total, tidak usah sama-sama. Sendiri-sendiri, baca Quran sendiri-sendiri, gitu kata mereka. Wallahu a'lam. Namun kita lebih longgar hal-hal semacam ini, apalagi di masyarakat. Meskipun kita berpendapat bagusnya sendiri-sendiri, jangan menampakkan tidak mau sama-sama. Itu membuat orang semakin jauh dari dakwah kita. Jadi orang semakin gak suka dengan kita. Maka yang masalah-masalah ini yang gini kita ngalah dulu. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian berganti jalan. Dalam hadis Rasulullah itu khalafat thariqa. Rasulullah ganti jalan. Artinya kalau pulang dari sini, berangkat dari sini nanti pulangnya dari sana. Jadi pokoknya jangan jalan yang satu, beda jalan. Di antara hikmahnya apa? Di antara bisa melihat situasi yang beda. Di antara katanya saksinya biar banyak. Oh ini lewat perkampungan kaya, itu perkampungan miskin. Perkampungan kaya. Perkampungan miskin. Semuanya ada hikmahnya. Ternyata nggak enak di perkampungan orang kaya itu ya. Nggak kenal tetangga. Oh yang miskin itu ada nggak enaknya juga, tapi ada bagusnya. Semua ada plus minus. Intinya ada gunanya lewat ini, lewat itu. Dan juga lebih kenal orang banyak. Lewat sini salam dengan ini, lewat sana salam dengan ini, ketemu kena salaman dan sebagainya. Kan jadi lebih banyak manfaatnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada tambahan dikit. Ini masalah yang sebenarnya enggak. Ini masalah didahului khutbah, kan ada dulu kisah didahulukan. Seharusnya kan dahulu sholat baru khutbah. Ada orang mendahulukan, diingkari oleh salah seorang yang hadir di situ dari kalangan tabi'in dan kalangan sahabat. Diingkari. Ya, yang benar itu sholat baru khutbah. Sebagian berpendapat dengan ini bolehnya demo. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat kalam ulama kita, hadis ini menunjukkan memang ingkar secara sembunyi itu dianjurkan, hadisnya jelas. Namun dari salaf pun memang ada ingkar secara terang-terangan. Tapi insya Allah tidak sampai demo. Beda dengan demo. Ingkar dengan terang-terangan itu beda dengan demo. Seandainya itu boleh kita terima, maka ingkar terang-terangan ya gitu aja. Pak Camat yang adil, di depan orang banyak boleh. Atau kepada siapa, Pak Kiai, Pak Ustadz, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan ngajak di demo. Sebagian orang salah paham. Kisah-kisah semacam ini kisahnya saat salaf ada terjadi kan. Dia khutbah dulu baru sholat maunya. Ditegur oleh salaf ulama kita. Yang benar itu sholat baru khutbah. Ini ditegur di depan umum gitu loh. Nah, dari peneguran di depan umum secara umum, kalau enggak menimbulkan perselisihan, perpecahan, enggak menimbulkan konflik, enggak menimbulkan perang saudara, enggak mengapa. Ambil dalil ini dan ambil dalil yang lainnya. Ada dalil yang harus sembunyi-sembunyi toh. Ada ini di hati salah, ada terang-terangan. Tapi jangan dibawa yang berlebihan, menyulut perpecahan, menyulut demo aja. Jangan. Walhamdulillah kita selesaikan 2 bab pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.